Anda seorang front-end developer dan pengen pakai Laravel, apakah bisa? Sini saya kasih tahu. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang gimana sih cara menggunakan framework Laravel untuk ngebangun UI atau buat teman-teman front-end engineer. Oke, kita mulai. Jadi teman-teman, kita di sini akan praktek menggunakan Flowbit ya. Dan di sini saya udah siapin, sebetulnya udah siapin projectnya. Ini Laravel Fresh, Laravel 11 yang sudah disiapkan untuk beberapa case. Jadi kalau kita cek di sini ada router page home ya. Jadi teman-teman di sini saya nggak bikin dari nol. Nah ini udah ada. Kalau kita buka websitenya itu ada di frontend.test. Nah tampilan seperti ini. Oke ini masih error karena belum di npm run dev ya. Jadi kita npm run dev. Oke, setelah npm run dev seperti ini kita buka dan tampilannya akan seperti ini. Nah, bayangkan teman-teman, biasanya kalau teman-teman di front end engineer atau front end developer, tentu kalau misalnya halamannya banyak, headernya sama, footernya sama, itu kan sangat melelahkan. Nah, jadi penggunaan Laravel Framework dalam membangun front end atau UI itu bisa sangat membantu dari sisi template engine-nya. Gimana caranya? Caranya, jadi, nah asumsinya teman-teman ini ada sebuah halaman yang udah saya siapkan. Jadi halamannya ini hanya satu halaman gitu ya. Nah, gimana caranya ini biar bisa menjadi kita pecah, itu minimal header, konten dan footer. Kita bisa menggunakan yang namanya komponen atau menggunakan yang namanya inheritance atau extend. Oke, jadi cara pertamanya eh tapi cara pertamanya pakai extend. Tapi yang akan saya praktikin di sini kita akan menggunakan yang namanya slot atau yang namanya komponen ya. Caranya gimana? Caranya kita bikin komponen dulu, teman-teman. Bikin baru ya, terminal baru, kita bikin aja PHP artisan make komponen. Namanya komponen apa? Misalnya app layout ya, atau layout aja deh, layout. Oke, dari layout ini dia akan bikin dua file ya, file PHP dan file Blade. Kalau kita buka file PHP-nya isinya sebetulnya ya cuman passing view ke layout. Kalau kita buka layoutnya tadi layout view komponen isinya, sorry, kalau kita buka komponen layout, nah isinya ya kosong. Nah, isi yang kosong ini kita ganti dengan copy paste aja dulu semua ya, copy paste semua, terus di bagian yang kita pengen ganti-gantinya, jadi yang pengen kita ganti-gantinya itu artinya kan mainnya ya, selain header dan footer. Nah mainnya ini, nah ya dalam mainnya ini kan banyak nih section-sectionnya. Oke, kita blok aja, kita cari sampai dapat main bawahnya. Ini tinggal dihapus. Setelah itu ganti jadi slot. Sudah sesimpel itu, teman-teman. Jadi yang homepage-nya ya, yang homepage-nya ini, nah yang bagian main ini kita hapus semua. Nah, ini hapus. Kita panggil aja. Namanya adalah X layout. X layout. Nah, kayak begitu mainnya ini kita apa namanya? Kita hapus ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau kita akses sekarang ya sama, nggak ada perubahan. Tapi kalau kita mau nambah sebuah view ya, misalnya kita bikin view baru, make view apa ya namanya ya, detail lah ya. Dan view ini kita panggil di router detail misalnya gitu ya, details. Oke, ini harusnya ada di detail ini, masukin kita ke page ya. Jadi ada di sini, ada dalam pages.details. Nah, kalau kita perlu lagi, ini tinggal panggil aja komponennya. Ya, jadi x.layout dan tutup x layout. Isinya bebas. Misalnya mau cuman lorem ipsum juga bisa. Dan tampilannya kalau kita cek, berarti di sini details adalah detail. Oke, nggak pakai s ya. Detail. Tampilannya seperti ini.
ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan komponennya. Karena kita pakai Flowbit, jadi kalau misalnya kita mau coba panggil gitu ya apa ya? Lah pricing misalnya nih. Ini kan ada yang gratisannya nih. Oke, kita tinggal copy aja sectionnya. Di bagian details ini kita paste, save, dan hasilnya, nah sudah rapi, otomatis rapi ya. Jadi teman-teman pakai Laravel bisa bikin untuk build front end. Ini masih basic. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain atau misalnya ada saran mau ngebahas apa, silahkan buka website yang ada saya sematkan di descriptions dan vote di sana atau kasih masukan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.